Amma quwwatul aqli fa'tidaluha wa husnuha an tasira bihaisu yudraku bihal farqu baina sidqi wal kazibi fil aqwal wa bainal haqqi wal batili fil i'tiqadat wa bainal jamili wal qabihi fil a'mal. Faidan hasalat hadhil quwwatu kadzalika hasalat minha samaratul hikmah wa hiya ra'sul fadaili. Qala Allah azza wa jalla wa man yu'tal hikmata faqad utiya kaya khairan katira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Jadi dilikut bagus anggota zahir adalah kebagusan zahir dengan bagusnya seluruh anggota zahir. Sebagai contoh dia tuh mata, hidung, babah, miang. Dan hanagekeun rupanya laga apabila anggotanya ken gad mamandung. Maka menancip surah batin han terjadi laga rupa batin apabila han najroh sekaliannya, sehingga wate kajroh mandum baru gekeun bagus khuluq. Jadi khuluq sebagaimana khalqu mempunyai rukun, untuk jroh khuluq juga mempunyai rukun. Yang rukunnya naput boh makna. Yang pertama kekuatan ilmi. Nyo ilmi be sampai hansib ilmi dan be sampai berlebihan. Yang kedua kekuatan ghadab juga terkendali, be terlalu tinggi dan be terlalu rendah. Kekuatan syahwat tentang keinginan juga hanjut berlebihan dan hanjut kurang. Dan kekuatan adil, adilnya punya penyeimbang antara leboh kekuatan ilikut. Maka dino yang gepelah hilai pertama adalah kekuatan ilmi. Adapun kekuatan ilmi, maka i'tidal, standarnya kekuatan ataupun kekuatan yang hana anggap berlebihan long dan juga hana kurang, dan bagusnya kekuatan itu bahwa jadilah dengan sekira-kira diperdapatkan, diketahuikan dengannya kekuatan akan perbedaan antara benar dan sulit pada perkataan, dan antara hak dan batil pada i'tikad, dan antara bagus dan keji pada amalan. Jadi nyan ehnan yang hanjihan benar ilmi. Jadi dengan ilminya katanya mengetahui perbedaan antara benar dan sulit. Tuh haba yang benar, tuh haba yang sulit. Sehingga ante han sampai mau pegah ada yang sulit. Jadi menyohan nasib ilmi, katanya tidak dapat membedakan benar dan sulit. Menanjid untuk membedakan antara hak dan batil pada i'tikad. Tuh i'tikad yang betul, yang tuh i'tikad yang salah. Menyahansib ilmi juga adanya hak itu berbeda. Yang kedua, ilmi yang dapat membedakan antara god dan buruk pada amalan. Yang tuh perbuatan god, yang tuh perbuatan buruk. Nyan ilmi yang dimaksud. Jadi yang pertama kon ilmi lain, tetapi ilminya. Yang kedua, domnan kadar,
hana perle berlebihan. Jadi berlebihan hana perle dan hansip pun hanjit. Kemudian ilmu yang hana mengarah kenan hana perle. Jadi baik dapur umum tuntut ilmu itu dengan ilmu apa saja. Ilmu apa saja kita harus menuntut ilmu. Sedangkan dari ilmu yang tak tuntutnya katanya hai tak berbeda. Teh amalan yang good, yang teh amal yang buruk. Yang teh etiket yang betul, teh etiket yang salah. Teh haba betul, teh haba yang sulit. Jadi menyo ilmu yang hana mengarah kepada le perkaranya hana perle je. Yang ada tuntut ilmu dah katanya hana termasuk lom dalam orang yang tuntut ilmu yang giyu dalam agama. Faidan hasalat hadhil quwwah kadzalika. Maka apabila hasillah ini kekuatan seperti demikian. Mana ji ilmu katanya dapat membedakan benar dan salah pada perkataan, benar dan salah pada etiket, bagus dan buruk pada amalan, menyokana ilmu yang laginya, niscaya hasil daripadanya oleh samarah hikmah, kehasilan daripada hikmah, yang dianya hikmah adalah ra'sul fadail, modal untuk seluruh kelebihan. Yang kana hikmah halkeun. Nekeun li Allah Ta'ala wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Seorang yang telah didatangkan akan hikmah maka sungguh didatangkan akan kebaikan yang banyak. Jadi yang pertama ilaih ilmu. Yang kedua hikmah. Teh hikmah hasil daripada ilmu. Yang ke hadrah tu. Jadi menuntut ilmu lehnya dapat membedakan perkataan yang sulit dan yang benar. Sehingga praktekkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari. Jiatlah katanya orang yang pegah haba benar, hana pegah haba sulit. Kemudian antara hak dan batil, teh etiket yang betul, yang teh etiket yang salah. Kemudian jadilah katanya orang yang mengetiketkan lagi etiket yang betul, hana tak etiket li atau yang salah. Yang kelih ilmu yang dapat membedakan antara amalan yang good dengan amalan yang hana good. Ketika na ilmu yang laginya, ketika kai tak berbeda amal yang good dan amal yang hana good, maka jadilah katanya orang mengamalkan buat yang good dan tak ubah buat yang hana good. Jadi ilmu tepuah. Hasil ji hikmah. Dapat membedakan teh yang good, teh yang hana good. Pudaman menyoka didatangkan hikmah. Menyo orang yang ka merumpuk hikmah dan begah li Allah faqad utiya khairan katsira, maka sungguh didatangkan kebaikan yang banyak. Yang ledak tak kebaikan ini. Jadi makanya kan katanya ilmunya sekadar tupu-tupu tahkek-tahkek menteng. Tetapi baik dapat bedakan untuk katanya mengikuti lagi muqtada ilmu di dalam kehidupan. Wa ma yazakkaru illa ulul albab, dan tidak mengetahui, tidak hana menjadi pelajaran, hana icok pelajaran daripada ilmunya kecuali oleh ulul albab, orang yang mempunyai mata hati. Nyamanan. Jadi nyan posanya kekuatan ilmu. Jadi yang perlu dapat hasil ilmu, tetapi kon mandum ilmu dan kon sebanyak-banyaknya. Hana perlu ledat. Ledat amita ilmu kena lehbut. Hana terempuk amalkan. Menyokan ledat. Tapi ilmunya kon diukur dengan jumlah tahun yang ber. Pokoknya 7 tahun kasih, kanyan masalah.
kon masalah 7 tahun, kon masalah 15 tahun. Karena kepua mana ada trip that tabut menyole lalau tu ada 15 tahun yang kantit jilau. Jadi maka kon diukur daripadanya. Yang keenan benar. Jadi ilmu yang dapat membedakan benar dan sulit perkataan, hak dan batil pada itikad. Nyahinan menteng antik sip. Dah geploh tentang itikadnya. Ternyata ada katrib tabut mentang menggantung aki di sit. Lehat mentang uraian yang golom tak pulang. Lehat mentang itikad yang mentang salah. Sebenarnya yang tu lagi ada apa no kon masalah trib ngahana trib. Hana permun. Tebut pegah sifat 20 kah ke 20. Nya kaji zaman kali hafal zaman pula man. Tantang yang perlu adalah hafal. Bayangkan menyo anak miat leh dia hafal A, B, C, D. Dia nak itu orang pakai. Dia baca tanya itu. Ya fai je. A, B, C, D, kaji. Baca. Hanjut. Artinya ilmu nya hana berfungsi. Ilmu hafal A, B, C, D nya hana berfungsi. Yang menanti kita yang hafal itu per 20. Tapi hana tak mengerti. Jadi menyokana ilmu yang lagi kepegahnya. Maka kasibnya tinggal amalkan mentang. Apabila kitanya kon urang purna goblom. Untuk sip kedro mentang tinggal tak amalkannya. Jadi baik sabi-sabi mencari hingga tidak ada batas sampai lehat ka ilmu tetapi hana terempuk amal. Menyo urang minta peng. Minta jupeng sebanyak-banyaknya sampai anggur rumpok baju bu. Rumpok baju bu. Anang rumpok entah pakaian. Baju kaki yang bak badan. Bekah-bekah. Pakahanan bulu lain. Hang rumpok jauh kedai. Peng lebih. Pakahanan baju bu. Sibuk tak dengan minta peng. Akhir je mati dengan peng. Ini aku minum. Ini aku gaduh dah minta ilmu. Tapi hana dah iringi dengan amal. Maka yang betul sambil belajar. Ubi yang kena ilmu amalkan. Pelajari ilmu amalkan. Jangan mana yang betul. Nyan kekuatan ilmi. Adapun kekuatan ghadab. Nah adanya. Oh nah, ilmu ghadab syahwat adil dia ada apa boh ha? Kah ilmu kali bere. Yang kedua, adapun kekuatan ghadab maka bermula i'tidalnya ghadab, ukuran ghadab yang normal, hana berlebihan dan hana kurang, bahwa hasillah inkibatnya ghadab, kekuatan ghadab dan imbisatnya kekuatan ghadab, dia ada kehendaki isyarah hikmah dan syarak. Ghadab menyangkut makna di marah, emosi. Jadi yang gekun emosi katanya, yang i'tidal, yang hana berlebihan dan hana kurang adalah kekuatan ghadab yang inkibat dan imbisat ni. Inkibat terhenti marah, imbisat leuh bengehnya. Nyajih puno dimundur hana jadeh bengeh, imbisat jadeh bengeh, yang banduannya atuh kehendaki isyarah hikmah dan syarak. Kehendaki isyarah hikmah je puno, hikmah yang dihasilkan dari ilmu puno. Sehingga ande patuh hidup yang harus bengeh, patuh yang hanjit bengeh. Jadi nyokino diatur oleh hikmah. Menyo ghadab katanya ka dapat diatur oleh hikmah, dapat diatur oleh agama. Bengeh bak tempat yang geyu bengeh dalam agama, hana bengeh bak tempat yang hana geyu bengeh dalam agama. Maka nyan ghadab katanya kagekeun yang ukuran i'tidal ji. Yang pertengahan, kan yang overdosis dan kan yang hansip dosis. Wakadhalika kuwatu syahwat, menancilam kekuatan syahwat.
keinginan kepada sesuatu. Nah, keinginan berlebihan. Galak ke tipu puan melebih-lebih. Nah, yang haitim galak. Tak bergalak ke ibadat, haitim galak, pegah orang apa je. Habis hadis, habis ayat dah baca, haitim bersemangat, haitim galak. Yang hansib. Adapun kekuatannya lebih. Sehingga yang bak tempat hana gebi galak dalam agama itu dah tak galak ada. Menyokurung bak tempat yang giwa galak itu hana galak ada. Nyan gekeun kekuatan syahwat katanya lemah ataupun overdosis. Yang god yang iktidal. Kiban yang iktidal kekuatan syahwat, keinginan kepada sesuatu dikendalikan oleh agama dan hikmah. Sehingga sesuatu yang pegalak dalam agama, galak ada. Sehingga ibadat pun yang kepegahnya, galak ada. Sesuatu yang keperluat dalam agama, luat ada. Makan lagi athe lirusa, idza ursilat irtasalat wa idza zujirat dajarat. Menyo tayulid ilid, menyo tatam ideng. Jadi kekuatan syahwat katanya yang iktidal yang masih dapat diatur. Menyo syahwat yang berlebihan hana dapat diatur li. Watai hawa de ketipu puan, puah tapi lama agama hana gebi homile, gebi hampir nduk dah fikir. Yang berarti berlebihan. Adapun bergalak hai sunatkan ini apa dak kau? Lemah dah ni dah tegai. Berarti yang lemah dah syahwat ni. Lemah syahwat. Lemah syahwat. Cuman syahwat baik dalam sebuah makna, ya betul. Jadi syahwat dalam arti keinginan untuk sesuatu. Jadi syahwat yang berlebihan, galak kepada sesuatu yang dalam syarak kadang-kadang hanggebi galak, tapi itu galak deti. Nyen syahwat yang berlebihan. Hanagot. Jadi kekuatan syahwat katanya diatur oleh agama. Ghadab katanya diatur oleh agama. Menyebab tempat yang geyu bengeh, yang hanggebi bengeh, han bengeh. Nyen syahwat dan ghadab katanya gekeun nyen atra yang standari. Jadi kon berlebihan dan kon hansib. Adapun kekuatan adil, maka dianya kekuatan pada mendabit kekuatan ghadab dan kekuatan syahwat di bawah isyarah agama dan akal. Ya, menan. Nyokan adil. Jadi adilnya tukang atu standari. Sehingga ghadab dan syahwatnya diatur oleh kekuatan adil untuk mengikuti isyarat agama. Dalam agama hinan jid bengeh. Bahkan geyu bengeh tu. Dalam agama hinan geyu bergalak tu. Nyan syahwat dan ghadab. Menanci yang hanggebi. Hana galak tu. Han bengeh tu. Nyan diatur oleh kekuatan adil. Jadi kekuatan adil pada mendabit, mengatur kekuatan ghadab dan kekuatan syahwat di bawah isyarat agama dan akal. Maka akal, manzilahnya akal pada manzilah urung binasehat. Akalnya bagaikan urung binasehat. Kekuatan adilnya adalah kudrah, sanggup. Jih benar tukang pegah, akal tukang pegah. Tang nyan hana betul lagi nyan, pegah li akal. Kemudian adilnya kekuatan untuk sanggup menjalankan. Manzilahnya kekuatan adil pada manzilah munafis al-mumdi li isyaratil akal, yang mentamfizkan, menjalankan bagi isyarat akal. Pun isyarat akal dijalankan oleh kekuatan adil. Karena menyo akal tu hana kekuatan adil, nya sering kadang-kadang orang gedupu nyan kon, tapi hai betul. Gak hanjir lagi yang kabutoi hanjir, mampakan lagi yang hai pekili yo. Ya, jadi beda-beda aja yan. Akal tukang beri nasihat, pegah li akal nyan ro ke kabar lebihan.
Pandai jut menan katanya. Lam agama ke pegah kau dah jut. Itu kau toy. Nya hana salah, hana dawayan. Tapi sanggup hana. Berarti nasihat dari kekuatan akal, tapi kekuatan adil benar. Nyo haik dia tu ghadab, haik dia tu syahwat. Yang terjadi kanyan orang wate ge pubut ge minta dunia pamaji ge lit harta ge minta kaya. Menyo orang beriman sebenarnya jinai dalam kupole le tak minta yo. Mana lihat tanya tabo. Tetapi haik ikut walaupun gedepu untuk menjalankan hana sanggup. Berarti kekuatan adil yang tukang atu ghadab dan syahwat penuh hana. Walaupun kadang-kadang ghadabnya kan ghadab berlebihan. Tetapi karena pengatur jihana yang menjalankan hana. Mesin yang untuk menjalankan keadilannya hana. Ya, padahal ghadab kabereh god amdi hana berat. Syahwat bereh tapi pengatur jihana. Maka ditamsilkan adilnya sebagai kekuatan untuk menjalankan. Dan ghadab dan syahwatnya adalah sesuatu yang dijalankan isyarah dengan keduanya. Isyarah akal baik lagi nyan. Isyarah akal nyo harus bengih. Karena akal kali semikir beno nyan buat harus bengih. Ngempu tak bengih yang ke dengan kekuatan ghadab. Nyo harus bergalak tu, ngempu tak galak yang ke dengan kekuatan syahwat. Jadi isyarat akal diperjalan li adil dengan menggunakan dua buah kekuatan iaitu ghadab dan syahwat. Wahuma dua buah kekuatannya bagaikan ase dan kuda bagi orang jak memburu, jak lit binatang rusa alam beli. Jadi draw ke orang kejak dengan kuda. Olehnya nase lang taboh tu. Yang kedua bohnya alat kenyan gedraw kedua ada kuda, ase tukang lit rusahan tu. Nyan berarti ghadab dan syahwat yang sebagai ase dan kuda yang dah pakai waktu memburu. Yang kenyan makanya harus lengkap ya. Penasehat benar akal. Oleh yang kekuatan penyeimbang benar, adil, alat yang digunakan untuk menjalankan isyarat akal, ghadab dan syahwat. Fa in hasuna ba'du hadhihi duna ba'din. Maka jika bagus sebahagian ini ketiadaan sebahagian, di antara peut bohnya na yang jeroh, na yang hana jeroh. Niscaya ada ia seperti jikalau baguslah sebahagian anggota muka. Bak muka ni sebahagian tagai lagak, sebahagian tu hana lagak. Hidung tagai lagak, yang lain hana putak. Yang lagi nya menyo muka hana gekeun muka lagak gara-gara hana god mandum, maka akhlak katanya hanggekeun akhlak yang god apabila hana hana imbang peut boh kekuatan benar. Berarti kon mencung tersud ulua payah operasi ukuran. Maka tidak diitlakkan nama bagus baginya muka kecuali apabila baguslah sekalian anggota wa'tadalah dan i'tidal. Ukuran yang standar datat, hana lebih hana kurang. Maka apabila bagus ia dan i'tidal ia, kapah ukuran. Niscaya insya'aba minhu jami'ul akhlaq, itu biat daripadanya oleh sekalian akhlak. Menyoput bohnya kan normal, nyo akan itu biat akhlak yang gak julehnya. Yang hana payah tak pegahli pemurah dan lain-lain itu biat aja ju. Gara-gara apa no? Buat boh kekuatannya seimbang. Hana sengit tiblah. Apa punya sengit? Tidak boh iya tak goyang ruwili ndik kan? Haida. Adapun kekuatan ghadab maka diibaratkan daripada i'tidalnya dengan syaja'ah. Dan Allah mencintai syaja'ah. Dan jika condong kepada taraf lebih dinamakan tahawur. Dan jika condong kepada kurang dinamakan jubnan. Jadi ghadabnya
na lebohal bono ghadab dalam arti emosi. Ghadabnya kebagi dalam leboh tingkatan. Yang pertama yang standar. Jadi kon ghadab yang berlebihan dan kon hansib ghadab. Nya kebunan syaja'ah. Nah urang keun berani. Jadi nyan berani keun. Tetapi menyo ghadab nyan berlebihan, keun tahawur, nyan nekat, kan berani. Kepunan nekat. Menyo ghadab nyo hanasib dinamakan jubnan, gesuun. Jadi menyo hansib kekuatan bengeh, haitim bengeh-bengeh. Sehingga sesuatu yang hak bengeh, hana bengeh dia tengok. Doa kan mengamalkan hadis la taghdab, ada ya tu. Baik bengeh-bengeh, hana bengeh gitu. Putra ana cukai-cukai tagai nampu. Manjara cukai-cukai tagai je keluarga mamaji. Hana bengeh tu. Yang gesuan keun. Kon thale gesuan nanji. Olehnya bengeh bak tempat yang hana perle bengeh. Hana pupuk ka bengeh. Yang keun tahawur nekat keun. Pada hainan hana perle. Nyan ka keun tahawur. Tetapi menyo yang standar nyan yang dinamakan dengan syaja'ah. Jadi yang god dalam agama syaja'ah. Maka ji menyo dalam contoh bayan ini bu Zaidun Zaidun syuja'un. Zaidun syuja'un. Yang pada tempat lain Zaidun kal asad. Yang Zaidun kal asad untuk mengisbatkan syaja'ah. Berarti sidiknya orang yang pemberani. Dalam arti gekeun jihnya pemberani apabila pengaturan emosi jihnya sesuai. Pada tempat yang perle ghadab bengeh, pada tempat yang hana perle hai beda. Nyan dinamakan dengan syaja'ah dan Allah mencintai sifat syaja'ahnya. Good. Wa yatasya'abu min i'tidaliha khuluqul karami. Dan timbul daripada i'tidalnya ghadab yaitu syaja'ah guna oleh akhlak pertama al-karami, memaafkan. Nya punya orang yang ghadab genyan normal, genyan akan mau memaafkan. Wan najdah dan menolong. Syahamah, rendah hati. Lembut, ketetapan. Qadmil ghaidi, mengendalikan marah. Petun bengeh. Pada tempat yang hana perle bengeh, walaupun kain nak bedah tapi hati petun. Wal wikar, dan urunji bermartabat. Hana kangkum. Jadi sehingga urung berwibawa karena mengatur mandum. Wat tuaddah, dan pelan-pelan. Hana gegabah. Nyo dari syaja'ah timbul adanya. Jadi syaja'ah buno adalah ghadab yang hana berlebihan dan hana kurang. Ketika ghadab ke ukuran yang standar, maka yang itu biatnya kenyo. Orang nasifat memaafkan, penolong, rendah hati, murah hati, lemah lembut, dan sikap ketetapan, hana taju-taju. Karena kan memandungnya dikendalikan, hana bagah cok sikap. Nyo yang hana tetap biasa, orang yang terakhir, hana ta'ani. Menyo orang yang ta'ani, pelan dalam mengambil sikap, nyo teka cok sikap, hana payah balik li, maka tetap. Orang menyo gabuk dalam cok sikap, untuk kata salah, balik li lah. Hana jadi lagi kan, lagi nyolom. Jadi hana peri balik-balik. Nyan gara-gara hana pelan-pelan, maka yang terjadi hana ketetapan. Qadmil ghaidi, menahan marah. Wikar, yang ke urang ji pada kemulia, bermartabat, berwibawa. Nyo yang dihasilkan oleh syaja'ah. Adapun ifratnya kekuatan ghadabnya tidak gede lebih. Sehingga hana terkendali. Maka hasil daripadanya akhlak nekat, nyai telepon.
Hana fikir-fikir yang menyekat. Pu berangkat pu dia hendak fikir lah. Sebab hana nyan mau radap tinggi kan. Hana tak kira apa han pedua juga dia. Jadi terjadilah nekat. Padahal hanjut inan hanjut elek. Cik begal atau begal elek, ho elek menan. Tapi punya orang yang lebih radap, hana fikir-fikir yang langsung cok sikap nekat. Olehnya wasalaf yang bagian arogan, sikap arogan, baskhi, boros dalam penggunaan harta, hana terkendali, karena menyukai darah. Habis. Ya menan. Padahal kan menan. Kan jelas setel lebek lagi nyan. Tapi kemunya orang hana kendali emosi, langsung penggunaan harta berlebihan. Boros kan. Padahal borosnya nak nagot. Wal istisyatah. Istisyatah nyo haid tun bengeh, bagah bengeh. Watai bengeh langsung itu biat hana apa petun. Olehnya kibru tekabu ujub hirin. Yang kan mandung berawah dari tahawur salaf bazki istisyatah tekabu ujub mandung hanagat. Timbul gara-gara naik hanagat pun nilai taboh. Ghadab bunuh lebih. Kekuatan ghadab yang lebih sehingga menimbulkan banyak sifat God yang yang kendali lelehnya. Maka dia lagi pegah helikot menyohai tak kendalikan tabah nyalayan damah jaju. Jadi yang puat boh kekuatan bono di atas yang tengah geyu berseimbang. Nyo ghadab mentang ada gedi hana seimbang, maka yang terjadi adalah diikut oleh sifat buruk yang lain. Jadi ghadab bono bagi lebih tingkatan, yang paling tinggi tahawur, yang kedua syaja'ah, yang kedua jubnon. Jadi gara-gara tahawurnya, maka yang terjadi adalah sifat buruklah yang mana lehnya naju. Nyan menyo lebih ghadab. Adapun tafridnya ghadab, tafrid berarti kurang hansip. Kekuatan ghadab adanya oleh muhtad. Bak tempat yang ka geyu bengih, bengih dethi. Maka hasil daripadanya tafrid ghadab yang pertama jubno. Gesuan mihanah wa zulli yang sang saban hina. Tanya punya orang hana bengih hina ada. Hai bak tempat yang berlai bengih bengih dia yang. Hingga ijukeh bak janggut juga ijukeh bak ulai tiga tanya ada dia ya ada kurang karena terlalu ya benar. Ciu bak rumah kula. Menyo anak miat yang gesuan dak tatnya. Kahana pre ji kemong le rumah kli ile. Ya pegah mak jai kulali. Tak dong pegah yo kurang sebab. Jadinya gesuan gekeun. Jadi penyebab dia yang kenyan gara-gara buno hana hansip kekuatan ghadab. Pada tempat yang ka perle bengih hana bengih menjan demi ada purno. So kong tipulan peduk bak ulai ji tiga. Ya. Le kong tiga ni agak hana dia le tinggal hang kayo. Jadi kai bedah ghadab kana. Jadi menyan hansip ghadab ada purno ghadab le tiga. Ni daya tefi, yang tefi hansip ghadab hamai hanjalan berperan ibu kim le demi. Po yang ini mi kim ibu kim mentang ana ikut. Nya menyo hansip, menyo lebih akan demi behap belum. Naga ti kan? Tapi bani dua ghadab yang standar jinya ini percece hai tujut dan sampai payah peluang bihana. Jadi akhirnya terjadilah wikar, terhormat, tefinya dihormat di mata nabi, disegani. Hingga peraturan jalan jihana kena tepot. Khasasah regeh adapun ke nya gara-gara hansip ghadab. Adamul ghirah hana sifat cemburu. Cemburunya hai beda. Padahal nak tempat dia yang harus cemburu. Dia dah pegah baik cemburu, hana gad cemburu. Hana gad cemburu hidup enggap je. Yang MN ni kau ndak je. Kakak nanti kan ada tak baru kau ndak ya apa deh. Ini dah ajak depan kan. Teku tentang apa pun.
Yang hansip kekuatan ghadab. Tinggal nyan kejadian mentang hana pupuai dia. Dan dhaif pemeliharaan di atas keluarga. Menyo hansip ghadab untuk melindungi keluarga hansip. Sebab ada juga ia dah berang tu. Bete je hidup yang tu menyo datam tu ipoh dia nyon tu bagi. Ya yo. Man ki poh magai jam kok hom ka kemenan ke dia. Ya. Jadinya hansip kekuatan ghadab dan ubud jiwa. Ubud jiwa yang kerap mana lagi hina asid. Jadi sehingga kedanya hantar terjerat beda, hantar terjerat pegah haba ya kurang. Nyan kekuatan ghadab nan lebih tingkatan. Adapun syahwat maka diibaratkan daripada i'tidalnya syahwat dengan iffah. Syahwat yang terkendali hana berlebihan dan hana hansip yang kebenan iffah. Dan diibaratkan daripada lebihnya syahwat dengan rakus. Dan diibaratkan daripada hansip syahwat dan dhaifnya syahwat dengan khumud putra loyo. Loyo. Jadi menyo hansip kekuatan syahwat nanji loyo lagi hebat lebu kena temprot. Yang loyo. Menyo melebih-lebih nyo lagi hebat temantuk. Artinya katanya menyo keinginan kepada sesuatu yang berlebihan hana terkendali le. Apapun yang tak inginkan bertercapai. Yang katanya orang ni rakus. Karena dumpu tak bersapat. Nya kebiasaan rakus ni harta. Berarti syahwat ke harta, keinginan ke hartanya berlebihan. Nyah nagot. Menyo terlalu lemah sampai orang hanya kerja. Keinginannya hanang bacut. Jadi keinginan taat lagi nyan, keinginan ke dunia lagi nyan, lebut. Dua kedai kopi sekainan, menyana gop apa ba pantu jaga. Menyana gop mai kopi kenan ka ke jip nyana. Aku menan juga deh, mana pokok man. Jadi nyan gekeun khumud yang ke loyo yang pada warna ni loyo aju. Nyan hana god. Jadi yang god bak tengah iaitu ifah. Kekuatan syahwatnya be berlebihan dan be kurang. Maka terjadi daripada ifah menyebutnya ifah kekuatan syahwatnya hana berlebihan, terjadilah sakha. Pertama pemurah. Karena katanya hana rakus, maka mau memberi. Ya menang. Tapi menyo rakus hana memberi. Menyonya hana rakus. Berarti terjadi daripada ifah sifat sakha pemurah god. Yang kedua haya namale. Menyo urang rakus sampai hana male. Tegam yo pun yang na. Dan dia kena ingat bacut na buat depat pi urang dengan merupah-rupah. Male dia kena. Jadi dia nak jaga-jaga tah buat yang jit apa buat, tah buat yang hanjit apa buat. Na ta timang-timang iler golom tak buat. Dia kan urang na male. Tetapi menyo kajit ke urang yang rakus, keinginannya mesti tercapai, nyo walaupun kadang-kadang sampai payah tak buat-buat yang membuat katanya malai. Hana layak li buat apa buat. Maka je menyo urang ifah akan terjadi sifat haya pemalu. Dan nalominan sabar. Dan nalom samahah memaafkan. Dan nalom qanaah na pemada. Hana paksa bunalom kajetnyo. Sebab terkendali mana? Syahwatnya terkendali, keinginan terkendali. Maka ji alah kajetnya kepulutan kanaah. War'a na jaga hala haram. Menyonyo hala, menyoje haram. Berarti kajet yang hala mentang. Menyo yang haram hana cok. Tapi menyo keinginan terlalu tinggi. Po yang tak inginkan benar, pandai saya pertimbang hala haram man. Igop kai belah Honda baru yang tanggap tanya ngaji lebih tanya iji kai kata Honda tanya golong. Berarti uronyo ibu Honda iji singoh aja pernah Honda tanya watehnya. Man putra yang naman puy mungkin aja. Pokok ji peng benar Honda betul cara dah minta. Boleh ada pohurung biji. Jadi nyan ka hanali war'a ka pubut yang haram. Wal musaadah dan timbul gara-gara ifah long sifat membantu saling tolong menolong.
Wa darfunya menyo pakai bak muka nak mameh muka ini. Karena hana terlalu tak kejar, hana terlalu mengejar satu keinginan. Maka nak santai bagi muka. Wakilatut tamak dan sedikit loba. Loba katanya hana lu tak tad. Karena mana katanya na ifah sederhana dalam keinginan. Nyan sifat-sifat God yang timbul gara-gara ifah. Makanya yang gak anjurkan katanya dari segi kekuatan syahwat benar ifah ji. Ifah berarti yang standar daripada syahwat. Wa yasduru min an ifratiha dan terjadi daripada ifrat keterlaluan kekuatan syahwat, keinginan kepada sesuatunya tegak tak. Menyatakan berambisi habis. Ya, ambisi kepada sesuatunya keterlaluan. Maka yang terjadi puatra bernama hirsu, loba, wasyarihu dan rakus, wal wikahah, kurang male. Sebalik idih no haya male, dia kurang male. Karena rakus keinginan ikut le mentang daripada hana tercapai yang dihai datun han dengut dia tak ingat dia mentang ada yang kalau menanya, maka terjadilah katanya kurang male. Wa tabzirnya penggunaan harta yang kon lagi saru jili, tapi engkau hana fikir benar demi untuk tabah tujuan relah pulain home ini tu perlu aju. Wa takdir ende kadang-kadang ka create habis lihat ehun. Gara-gara tujuan kalau tercapai, yang hak berdebit, handa berdebit, menyojih benar, yang saru jibek lagi nya kata boh-boh aja. Waria dan terjadilah gara-gara lebih syahwat, ria. Puan yang tak buat ibadat pedih agak. Karena apapun yang mungkin menghasilkan uang tetap dapat buat walaupun dengan semayang. Semayang kita mampu semayang dapat dibuat menganap peng. Nya hana pikili ju. Wal hadkah. Hadkahnya meruntuhkan kehormatan gop. Terjadi tuduhan ke gop, pubruk gop, mangan berhasil katanya. Majanah pura kegilaan. Kegilaan majnun. Tergila-gila dalam tipu-tipu kan. Tinggal orang pun yuk. Demi tercapai tujuan. Wal malaknya orang yang kadang-kadang lebih menjanji tapi tidak menepati janji. Karena tujuan kalau tercapai itu. Hasad, dengki, camatah. Camatah nyopu senang musuh. Sama tatil ada ini. Lan doa dia kibagun. Wa suma tatil ada. Pusama tatil ada. Pak ini menambah doa wasama dari langda. Apakah harus balik untuk mana? Bukan masalah bari. Jadi syamadatil a'da artinya musuh akan bahagia ketika kitanya musibah dan kitanya akan bahagia ketika gop kena musibah. Yang terjadi berarti permusuhan maksudnya. Jadi gara-gara terlalu terlalu sifat syahwat, nyo kena akan terjadi permusuhan yang menan. Permusuhan dengan orang. Karena menyo tak berhasil gop hana berhasil tanya menyo terlalu berambisi hatunya. Tapi menyo hana terlalu berambisi tak usah menyo na rezeki hana kagana gede. Jadi berat adat nyenggot. Tazallul lil aghniya. Dan kadang-kadang yang terjadi lom adalah penghinaan bagi orang kaya. Menyengon orang kaya yang katanya siap cum tapak. Karena keinginan katanya benar ke harta.
Hotel menumpuk dengan orang yang kana harta, katanya payah tak mengon-mengon. Ibi peluang kerja, ibantu modal, maka menyangon orang kayanya siap pehinaro, tazallul lilang dia. Wastihkar fuqara dan penghina orang fakir. Ni orang fakir tak pandang remeh. Karena orang fakirnya hanya yang tak harap orangnya. Hai bantu dia. Dan selain demikian, nya kan sifat bro mandung sih. Memandungnya sifat bro yang timbul gara-gara berlebihan pada sifat syahwat benar. Adapun kekuatan akal, maka terjadi daripada i'tidalnya akal, akal katanya standar hanya melebih-lebih. Yang pertama husnul tadbir, bagus tadbir, pengaturan katanya bagus, good. Judatu zihni, bagus zihin dalam arti IQ, good. Siqayatur ra'i, benar pendapat. Pendapat-pendapat katanya tepat sasaran. Isabatud dhan, benar dan sangkaan. Pada tak sangka sesuatu sering ada peluk. Tapi menyedidal, menyelebih hana, menyelebih kat salah hana kadang. Menyo kekuatan akalnya kai plung-plung dia kata hao, nya kah nak le, menyo terlalu tegar. Jadi harus yang standar sih. Tafatun lidakaikil amal, mengetahui bagi amal yang halu-halu dan yang khafi-khafi penyakit jiwa. Jadi toh amal yang lebih penting lo menyo kepuat apa buat toh lo yang harus kita lakukan. Olehnya penyakit jiwa. Jadi menyo dalam akal yang standarnya tak terumpak penyum. Sebabnya menyo terlalu tinggi akal. Nyo lagi ye bagian tegak dai pelung mata. Ham nampak kedai dah perle nah. Tengah ni minta kedai makanan tak bo. Ngai pelung mata ke pelung tak pui kan repok man. Jadi hana nampak yang perle-perle bak jalan gak ada. Menyo terlalu tegak peluang. Jadi akal menyo yang berat tak lagi nyanti sebenarnya. Menyo kekuatan akalnya yang berlebihan. Nyo yang halu-halunya kadang-kadang hana urusannya. Jadi ulai dia kata ho nyo fikir kedih. Kadang-kadang kamu fikir ada yang hana perle kedroli. Tapi dengan lambat bacut kan kecepatan tinggi maka merumpok pubut lain. Mana dak tanya jak ba sabuh tujuan, menyo hana gabuk kan nyo merumpok ngon mak jalan kan. Nah tadang li ti ainan najib iye le pok le urinan le hikmah dalam perjalanan. Tetapi menyo ada dancap gah yo hana piu-piu nyo hikmah dalam perjalanan hana. Karena mata katanya harus fokus ada jalan je tiat mengklek oleh ini juga tu handa gawe. Nyan contoh ji. Maka ji akal pun harus i'tidal. Adapun ifratnya kekuatan akal, maka hasil daripadanya oleh sifat jarbazah. Pura. Berah. Habisun. Jet ke orang bro. Tanya hanagat di mata orang. Tanya jet ke orang yang membawa kehancuran. Karena kekuatan yang beda, jauh beda nganggap, nyojek ke kacau tatanan hidup. Sebab katanya ulai tu lempah tajam.
Sehingga gop yang handro ule kenan salah manduk buat yang ada. Nyan jar basah. Jadi jar basahnya jid ke urang bro, jid ke pengacau dalam masyarakat. Alasan ji lagi nyan karena puo beno kekuatan ule gedanya kon lagi standar kekuatan ule urang pada umum ji. Jadi idanya hai dapat jauh. Tak buat gop, igop hai mu icerna ada dia, putra dengan begah tu. Jadinya akibat daripada kekuatan akal yang ifrat berlebihan. Dahaknya diatur daripada zakat. Zakiyun ini kan orang carang. Nyo diaturnya. Diatur daripada carang. Jadi kekuatan semiki lebih. Nyan hai kendali ndek. Ote hai kendali biasa hana hanjik ke godli. Sebab ini kan menyocarangnya tanpa batas juga kan. Lagi ilmu sih. Aduh dia pusapat ilmu tapi sehingga ilmunya hana diamalkan. Nyo menansi kekuatan akal yang terlalu tinggi kan hana merumpok fikir ke yang berle pu yang tengah. Pu yang tengah fikir le nyambung hom ada yang haji hana. Ku pu hom ke dia. Pokoknya penasaran. Ule katanya tegak penasaran. Teduh di pupu kan nyan harus fikir sampai merumpok. Kupu mandek kon ke masalah kupu le. Pokoknya fikir le. Jadi le menyoka terlalu tajam mulai lagi nyan le penggunaan hibah yang hana perle. Jadi dahaknya adalah cara yang melebihi. Diatur zakat. Makruh. Oh, ada bujaya, khida, sabanji. Sebab saya dah pengen orang. Orang dah bangai mendung. Hai tanya cara orang tu. Maka dah bangai orang mendung. Hanaga ti lagi nyan. Nyan menyo berlebihan kekuatan akal. Dan hasil daripada tafridnya akal dan dhaifnya akal kake bangai bodoh pula marah pu dikalahkan ligop baladah, bodoh lom, inkhida, tertipu. Dan orang bangai kan kena bengat tapi orang yang lebih carang tukang semengut, orang yang bangai kena bengat. Yang terjadi. Jadi tanya je orang bangai, kakak kena bengat. Udahnya lebih carang, kakak tukang perkara kau tapi. Nyo menyobat rumah kula anu mian yang tegad hat nya hana pre kau ulai go pergi. Anu mian yang lemah je kena kau ulai tu tapi. Yang gak akan yang standar kekuatan ji lebih tat hanam yang sejih talu tapi sejih hai terjep karui si menan menyangan urangnya menang ji tapi ji hana sampai kau lego menan karena ji standar no pak tengah-tengah. Jadi yang aman yang pak tengah jid ke urang jahat kan jid ke korban kan tetapi yang berlebihan nyanji jid ke apa benar jar bazah benar jika keperusak melakukan pasid menyo yang terlalu lemah nyo korban kenapa enggak sampai tim nempu punya pegah ikuti sampai juga kena pengon. Jadi yang god maka yang standar yang i'tidal ni akalnya sehingga urang carang ini ilaya that pihai dijut karena kon mandum jid di pengon dan tupai yang kon dan pengon gop hana badanya maka udip itu kan normal. Bahadihi hiya rawabitul akhlak. Maka inilah rawabit pengikat akhlak. Dan hanya saja makna jeroh akhlak pada mamandumnya kekuatan ilmu guna, kekuatan ghadab, kekuatan syawat, kekuatan adil, bahkan akal haboh tu. Jadi makna jeroh akhlak adalah wastu pertengahan yang diduaji di antara ifrat dan tafrid. Jadi ifrat kon, tafrid kon, berlebihan kon, hansip kon. Nyan yang akan god akhlak. Maka fa khairul umuri awsatuha. Maka segala urusan adalah yang pertengahannya. Jadi berangkat puak yang pertengahan. Jadi baik terlalu tinggi, baik terlalu rendah. Pai maji kolesterol. Kolesterol hanya terlalu tinggi.
Nyo kolesterol kai me nangka leler tu yang ka bahaya. Menyo kolesterol di bawah tertu nyambi bahaya ti. Lanjut rendah dak kolesterol, stres. Gula, tinggi dak gula, penyakit, rendah dak gula, drop, hai dam gerak le tu. Meninggal ti. Tensi menanjit, tinggi tensi, penyakit, rendah tensi, penyakit ti. Wanjit khairul umuri awsatuha. Jadi nah standar ji. Jadi tensi ukuran standar, gula standar, asam urat ji standar, kolesterol ji standar. Nyan baru gekeun urang nyan sehat. Beut boh ji nah. Asam urat, kolesterol, tensi, gula. Beut boh. Hina beut boh ti, sebenarnya beut mendung tu begat. Edeh lam ba iya pu yang endanah kan beut ti. Jehlam sauda safra dam bulgham beut ti. Jadi puat bohnya harus bernormal, berlebihan. Yang kenyan yang gekeun jeroh akhlak. Jadi dalam puat boh kekuatan bunonya harus ukuran standar. Wakila tarfai kastil umur zamimon. Dan tiap dua boh taraf, dua boh binih daripada standar urusan itu tercela. Makna dua boh binih lebih dan kurang. Jadi bunuh dari puat boh kekuatan menyota rumpuk yang bak tengah, yang standar ji, yang gekeun akhlak yang god. Dua boh pihak tu dah pihak lebih dengan pihak kurang. Lebih tercela, kurang tercela ti. Walidalika karena demikian nekeun li Allah Azza wa Jalla wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wala tabsudha kullal basti. Jangan engkau jadikan tangan kamu dibelenggukan kepada takwa kamu, kepada kuk kamu, dan baik kata hamparkan tangan sehabis-habis hampar. Puha habis biu puyangna hanjeut. Wah badaku hai tebiat tapu habis hanjeut ti. Ada ji create baik boros baik. Bak tengah-tengahnya yang gaji. Jadi menyagakan tangan terbelenggu artinya tidak mau memberi. Nyah nagot tercela dalam agama. Kemudian menghamparkan habis hana mudun, puyangna habis mandum, nyambi tercela di dalam agama. Yang god lagi menolong khairul umuri awsatuha yang pertengahan. Dan ayat yang lain nekeun Allah Taala walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama. Dan orang-orang yang apabila memberi nafkah tidak boros mereka itu dan tidak create mereka itu, dan adalah di antara demikian itu yang standar. Jadi nyan yang dipuji oleh Allah dalam infak kon boros dan kon create. Keterlaluan petubit hana piu-piu sampai untuk jeradro kon tu nabi hantim petubit dakut untuk abi hana tepun halik nyampi kon ti bak tengah-tengahnya yang god. Dan nekeun Allah Taala long tentang sifat sahabat asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum. Sifat sahabatnya asyidda, keruh di atas kafir tetapi kasih sayang sesama mereka itu. Jadi kon sahabatnya keruh ngan saya merumpok dan kon kasih sayang ngan saya merumpok, kafir berkasih sayang. Keruh ngan saya merumpok ngan sesama sahabat bengeh-bengeh, kon si sesama sahabat lembut. Pada teruk berhadapan dengan musuh nyainan yang gak kerja. Yang berarti sama dengan sifat kata sahabat juga standar, terkendali, mupat berdua bengeh, mupat iduk kasih sayang. Wa mahma mala wahidun min hadhil jumlah ila ifrat wa tafrid fa yu'addu lam wa yakmil husnul khuluq. Dan apabila condronglah satu daripada ini jumlah kepada ifrat berlebihan dan tafrid hansir, maka dihitungkan tidak sempurnalah jeroh akhlak orangnya. Jadinya akhlak yang jeroh golongna. Karena di antara padomboh beno yang berlebihan. Punya berlebihan wa idung kan dincu thai kan? Dincu thai. Kamu colok anak li. Menyo tafrid pesek anak si. Jadi pesek be lebih dari mancung be ti. Bekeun hidung mancung kurang yang god. Mata menanti be raya tha be ubut tha, babah menanti be tua punyung. Nyan menan mana standar baru
terjadilah urang rupa yang laga. Jadi akhlak yang bagus nya kenyong. Buat boh kekuatan mano baik lebih baik kurang. Nya kagekeun urangnya jeroh akhlak.